Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Egy Sujana nasibnya semakin buruk. Dan kondisi hati, kondisi kejiwaan sepertinya sedang tidak baik-baik saja, teman-teman. Karena apa? Nah, mungkin kalian masih ingat gitu, beberapa hari yang lalu Egy Sujana pergi ke London, ke Inggris untuk melaporkan Pak Jokowi ke Amnesty International karena diduga Pak Jokowi sudah melakukan kriminalisasi terhadap Egy Sujana, TPUA, dan ahli omon-omon mereka. Tapi sayangnya, Egy Sujana mendapatkan jawaban yang kurang mengenakan, teman-teman. Laporan dia ditolak mentah-mentah dan dia dicuekin oleh Amnesty International. Ya mungkin Amnesty International ini mikir juga ya, ngapain ngeladenin orang-orang begini, orang-orang gak jelas semuanya ya kan. Aduh, lucu-lucuan aja orang-orang ini. Tapi ya kabarnya Egy Sujana akan menetap di London, teman-teman, karena takut dijadikan tersangka. Udah kabur nih, aduh, kabur aja dulu nih. Aduh, Egy Sujana. Nah, selain itu teman-teman, ternyata hari ini Pak Jokowi diperiksa oleh Polda Metro di Polres Surakarta. Dan Pak Jokowi membawa seluruh ijazah asli beliau ke penyidik. Nah, ini kan membuat Roy Suryo, Rismon, Tifa, Rizal Fadila, dan kawan-kawannya semakin terancam. Karena Pak Jokowi sudah 2 kali membawa ijazah aslinya ke penyidik dan juga penyelidik. Dan ya kita lihat saja nanti teman-teman. Ini kan polisi sedang mengumpulkan informasi ataupun hasil-hasil pemeriksaan terhadap para pelapor. Dan nanti akan diperiksa juga nih yang terlapor. Nah, setelah terlapor terperiksa sebagai saksi mungkin ya nanti mereka akan dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, drama tersangka, terdakwa, sidang, kemudian masuk bui. Aduh, udah gak sabar ya kan. Nah, terakhir teman-teman, ada video di mana ini penjelasan yang sangat luar biasa dari Bung Sylvester Matutina dan juga Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang mengenai kasus ijazah Pak Jokowi yang sedang bergulir di Polda Metro dan juga seperti apa isu-isu yang sedang berkembang di luar sana mengenai ijazah Pak Jokowi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Apa proteksinya dari Amnesty International? Kita tidak memaksa, cuma bertanya. Kalian membuat NGO ini kan manfaatnya supaya dinikmati banyak orang dalam konteks pelanggaran hak asasi. Tapi kita udah jelas ada kayak begini, tapi nggak dianggap penting. Nggak dianggap penting, kasihan banget Egy Sujana loh. Jauh-jauh ke London, tapi nggak dianggap penting oleh Amnesty International. Dicuekin dia loh, dicuekin. Udah capek-capek bikin video di depan Amnesty International, kami diterima dengan baik, rupanya dicuekin ya kan. Pak Jokowi hadir pemeriksaan di Polresta Solo Surakarta. Nah, ini teman-teman, momen ketika Pak Jokowi hadir di Mapolresta Solo. Waduh, ada yang kejang-kejang nih. Ada yang ketar-ketir nih. Aduh, duh. Wah, menarik banget ini. Kita lihat kelanjutannya nanti teman-teman ya. Pak Jokowi hari ini sudah diperiksa sebagai pelapor. Dan nanti nextnya, mungkin minggu depan gitu ya kan, para terlapor juga akan diperiksa selaku saksi. Dan mungkin ya sebentar lagi akan statusnya naik sebagai tersangka. Dan setelah mereka menjadi tersangka, disitulah kita akan menikmati nih drama-drama telenovela yang sangat luar biasa. Melihat wajah-wajah muram para pembuat gaduh, ahli omon-omon, ahli gadungan, ahli ataupun akademisi yang gak jelas statusnya ya kan. Aduh. Kalau saya sebenarnya bukan bingung ya, geli gitu loh. Geli. Bukannya kita fokus kepada substansi permasalahan, mencari benang-benang merah kepada orang-orang yang tidak layak, tidak penting. Contoh aja saya sebutkan saja, Pak Sofyan Effendi. Dia cari-cari ke sana seorang mantan rektor 2002-2007. Mencari keberadaan Pak Jokowi tas 1985. Udah nggak nyambung banget nih. Kemudian bagaimana caranya Pak Sofyan Effendi mengerti bahwa Pak Jokowi itu bohong segala macam dengan ijazahnya.
Berarti kau teliti dari mana? Dapatnya dari mana? Kan gitu. Ini sudah blunder. Siapa yang cari? Ya Pak Rismon itu. Karena ini sudah lari ke sana, lari ke sini. Ini apa sih yang maunya yang satu ini? Dan kepentingannya apa? Nah, pada saat fakta Pak Sofyan Effendi mencabut, kemudian tolong di take down semua yang sudah disampaikannya. Ini kan berbahaya bagi Rismon sebenarnya. Ya. Seketika dia melakukannya berarti seolah-olah ya ada intimidasi tekanan kepada Pak Sofyan ini tuh, supaya kita ini. Jadi ya nyatanya dia berani ini kok setelah terpublikasi dia cabut kok. Berarti digiring dia supaya mengungkapkan permasalahan ini. Setelah terpublikasi terus keluarlah bahasanya. Nah, ini kan dicabut gara-gara ada tekanan dari orang tertentu. Lah emang Pak Sofyan Effendi itu anak kecil. Yang gampang dilakukan seperti kayak gitu, tekanan dari mana? Ini kan sudah makin blunder, sudah membuat framing yang membuat menggiring masyarakat untuk berpendapat. Ingat, masyarakat udah cerdas semua, udah banyak yang cerdas. Jangan gak usah digiring-giring tentang masalah ini. Ya, itu semakin membuat dirimu blunder. Lari lagi ke Polda DIY. Melaporkan Pak Jokowi, memberikan kebohongan segala macam. Yang bohong tuh kamu, karena kamu tidak punya dasar. Betul. Yang kau laporkan beliau tuh apa? Dasar hukumnya apa? Nah, orang-orang yang kau minta keterangannya atau pendapatnya aja nggak ada. Kau sendiri yang datang, gelundungan ke sana tuh jalan segala macam. Ya, ini yang nggak benar. Lah, kalaupun kau diminta keterangannya itu mengakomodir ya masyarakat, ya kita periksa saja. Nanti kan ketahuan dari Dumasnya itu. Dumas loh ya. Ya Dumas dari Dumas. Tidak LP Dumas. Sampai lebaran Hong Kong juga nggak bakal jadi LP gitu. Lebaran Hong. Karena kau tidak punya kepentingan, tidak punya legal standing, hanya cari-cari masalah. Nggak punya legal standing. Mengenai laporan yang di DIY itu kan berarti hanya sekedar prosedural aja mereka Ya lakukan. prosedur aja istilah dalam arti gini. Ya namanya masyarakat mau pengen tahu gimana kita periksa. Oh kamu laporkan tuh seperti ini rupanya. Nih ya yang kamu laporkan begini. Nanti larinya kan seperti kayak di Mabes Polri lagi. Oh semuanya akan muara ke sana juga nanti. Emang Polda berani bertentangan dengan Mabes Polri? Mana berani bertentangan? Lah turun instruksi dari Mabes Polri. Bukan Polda menginstruksikan Mabes Polri. Kan terbalik-balik dunia persilatan nih. Terbalik-balik ya kan. Kan saya kan anak daripada Mabes Polri. Betul. Nah, omong kosong lah kalau seandainya itu berbeda pendapat antara Polda dengan Mabes. Ya, pakai logika gitu loh, ilmu logika aja gitu loh. Benar. Gitu kira-kira ya. Namanya juga usaha Pak ya kan. Namanya juga usaha ya. Roy Suryo, Rismon pengen berusaha untuk lepas dari jeratan bui Pak. Jadi ya biarkan aja lah mereka sedang mempertontonkan bagaimana mereka semakin panik, semakin stres, semakin tidak tidak tertata nih pola-pola serangan mereka. Karena mungkin bohir-bohir mereka ini juga sudah mulai panik. Karena ya yang pertama mereka tidak menyangka Pak Jokowi melapor ke polisi. Mereka juga tidak menyangka Pak Jokowi tetap melanjutkan kasus ini. Mereka juga tidak menyangka bahwa banyak laporan-laporan dari pendukung Pak Jokowi yang akhirnya naik penyidikan. Ya, makanya kan mereka sekarang sedang berusaha untuk menyerang Pak Jokowi dari sisi lain gitu. Biar mereka bisa lepas dari jerat hukum, teman-teman. Untuk kasus di Polda Metro Jaya, Roy Suryo dan kawan-kawan harus benar-benar mencari ahli ya kan ataupun pengacara yang benar-benar hebat, pinter, bila perlu 1 juta orang. 1 juta orang ya kan. Iya. Karena ini berat bang, berat. Iya. Ya kan, hancur ini bang. Jadi kuburannya udah ada bang, udah ada. Jadi dugaan Bang Sil, Iya. karena juga berlatar belakang advokat, Iya. secara hukum sulit mereka mengelak dari laporan Pak Jokowi penyebaran nama baik, fitnah itu ya, Iya. sulit untuk menghindar. Sulit bang. Iya. Dan sepertinya memang mereka sudah siap bang. Iya. Sudah Dan tentu kita berharap kalau sampai ini terjadi, Sudah siap hancur ya. siap hancur. Sudah siap hancur. Pak Jokowi, saya termasuk Pak Prabowo sebenarnya, dan kita di tim pemenangan Prabowo Gibran 02 sudah tahu bahwa isu ijazah palsu, isu matahari kembar, isu Indonesia gelap waktu itu, ya kan? Isu pemaksulan. Ini adalah cara-cara kotor lawan politik untuk menghancurkan kesolidan Prabowo Gibran Jokowi, yang mana mereka ingin agar di tengah jalan ini selesai bang.
Ya kan, bahkan mereka udah teriak kan kemarin si TNI mantan purnawirawan itu mengatakan akan dudukin MPR DPR Betul, dan revolusi. Betul. Dan banyak podcast mereka juga di media revolusi. Ini yang revolusi kan modalnya besar, nggak bisa pakai kumis, Pak. Masalahnya, Bang, ini bohir dan para petinggi di belakangnya ini nggak krek, Bang, nggak solid. Mereka bermain sendiri-sendiri. Mereka juga masih ada yang saling musuhan nih, Bang. Tapi anak buahnya, siapa tuh? yang menurut saya pion-pionnya ini bergerak. Dan yang mereka nggak nyangka, Pak Jokowi akan melaporkan ini. Makanya sekarang ini kalau menurut teman-teman pengacara, yang kebetulan teman-teman kita juga, mereka bilang, bro, ini mereka udah puyeng, bro. Kocar Mereka kacir, udah ya kan? mau saling lepas tangan, buang badan. Ada yang udah tiap hari nangis, ya kan? Bahkan udah ada, Bang, dari 12 calon tersangka ini, dari 5, sudah ada yang keluar negeri, Bang. Sudah ada yang keluar negeri, sudah ada yang buang badan. Waduh, yang keluar negeri siapa tuh? Yang keluar negeri siapa tuh? Egy Sujana kah? Katanya mau menetap di luar negeri aja. Karena mungkin ya nggak mau jadi tersangka, teman-teman ya. Nggak mau mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat. Makanya dia kabur ke luar negeri dan nggak mau lagi balik gitu ya kan. Aduh, kasihan banget orang-orang ini. Bahwa Mas Roy dan kawan-kawan ini yang diteliti kan cuma foto dan fotokopi, bukan ijazah asli. Sedangkan yang dipakai Mas Roy untuk membandingkan itu adalah ijazahnya Mas Roy sendiri. Roy Suryo belak-belakan ditanya dasar penelitian ijazah palsu oleh pengikutnya. Waduh, apakah pengikut Roy Suryo CS sudah tidak percaya dengan penelitian abal-abal mereka? Notabene asli. Ya. Dari mana Mas Roy bisa mengatakan bahwa 99% ijazahnya Jokowi palsu? Ya. Sedangkan yang diteliti itu, yang dianalisa itu hanya foto ataupun fotokopi, itu satu. Ya. Keduanya, metode apa orang menganalisa dan sebagainya kan harus ada metodenya. Kenapa tidak dijelaskan metode apa yang dilakukan oleh Bang Roy dan Bang Rismon? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dari sebelah yang tentu saja kami maupun Bang Refli Harun dan lainnya juga nggak akan bisa menjawab karena kita tidak terlibat. Nggak paham, bukan nggak terlibat, nggak paham. Mas Roy bisa klarifikasi ini sehingga kalau saya masuk kanal-kanal itu saya bisa menjawabnya. Begitu. Terima kasih. Mungkin yang hukum internasional dulu, Pak Komar. Oh, atau yang ini dulu ya. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, Ibu dan Bapak semua. Namanya teknologi itu alhamdulillah sekarang sudah sedemikian majunya. Jadi kalau orang mengatakan orang harus periksa langsung dari dari barangnya, ya dan tidak. Sama seperti kalau kita dulu harus periksa sidik jari. Sidik jari itu dulu harus diperiksa, dicap dulu, kemudian diteliti satu-satu pakai lup, kemudian digambar gini. Oh, ini ketemu rumusnya. Sekarang enggak, cukup kemudian di-scan, ada alat dactyl copier, itu yang kemudian dia bisa mengurai rumusnya sidik jari itu kayak apa sehingga ketemulah gitu. Sama seperti nyon sewu bayi. Dulu orang dengarkan bayi kalau di kandungan tuh pakai stetoskop. Oh, ini bayinya sehat, Bu. Sekarang pakai alat udah USG, ultrasonografi. Seolah-olah bener ya kan analoginya. Gambar bayinya bahkan bisa 3 dimensi. Itulah juga yang namanya ELA, error level analysis yang saya pakai. Nah, bedanya teman-teman ya, kita bantah sekarang omongan ahli omon-omon ini. Bedanya, dia tadi ngomong bayi di USG kelihatan ya kan, kemudian sidik jari di scan nanti muncul rumus-rumusnya. Ya karena mereka menempelkan alatnya itu di benda aslinya. Di kayak kandungan di perutnya langsung ya kan, langsung fisik bukan digitalnya. Kalau kayak sidik jari, langsung sidik jari kita ditempel ke alatnya. Kalau Anda enggak, Mas Roy, jadi jangan samakan analogi Anda dengan ELA palsu Anda itu, ELA nggak jelas Anda itu. Anda jelas-jelas tidak mendeteksi ataupun meneliti ijazah fisik Pak Jokowi. Kemudian Anda mau menyamakan dengan proses USG, proses sidik jari. Beda, Mas Roy. Beda. Anda hanya meneliti digital, bukan fisik. Sedangkan USG tadi fisik, bersentuhan langsung. Alat bersentuhan langsung dengan fisik. Sidik jari, alat bersentuhan langsung dengan jempol. Nah, bedanya dengan Anda sudah download di internet bahannya, terus Anda ELA. Nah, ini kan udah nggak jelas. Dasar ininya aja nggak valid buktinya. Jadi jangan Anda sama-samakan lah. Ini orang-orang ini berusaha untuk mencuci otak dan pikiran para pendukungnya yang pada dasarnya mereka nggak ngerti gitu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Roy Suryo. Betul bahwa error level analysis
analisis itu yang kita analisa adalah penampakan digitalnya. Tapi Mabes Polri pun pada saat gelar perkara khusus pun dia juga tidak menampilkan ijazah asli. Yang dia tampilkan fotokopi. Apakah fotokopi itu beda dengan ijazahnya? Secara prinsip, secara format harus tidak boleh beda. Karena Joko Widodo sendiri pun ketika dia lapor di Polda Metro dan akhirnya laporan itu meningkat ke penyidikan, itu juga fotokopi. Kami itu dinaikkan statusnya tuh masih hanya dengan berupa fotokopi loh. Jadi kalau fotokopi itu yang kemudian dipaparkan di Barreskrim, ya itu juga yang kami pakai. Tapi kan di Barreskrim itu para penyelidik itu sudah mengambil ijazah Pak Jokowi, sudah melihat memegang ijazah asli dan sudah dilakukan uji forensik dan dibandingkan dengan ijazah yang lain. Itu bedanya Mas Roy, itu bedanya. Jadi jangan Anda sama-samakan penelitian Anda dengan penelitian yang dilakukan oleh ataupun pemeriksaan dilakukan oleh para penyelidik di Barreskrim Polri kemarin. Tunjukkan yang fotokopi yang saya uji. Namanya image comparison. Satu komparasi dari ijazah ini asli, ini benar identik atau tidak. Bahkan ini perkembangan terbaru, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, saya Dr. Tifa juga sudah mengumpulkan dan menerima cukup banyak ijazah asli, kalau ini asli bentuk ijazah dari kakak-kakak angkatan kami yang mereka rela menitipkan ke kami untuk nanti diuji dengan ijazahnya Jokowi. Dan disitulah ibu dan bapak saya kaget karena ternyata ijazah UGM itu sebenarnya bagus sekali, cantik. Saya dulu nggak berani menguji ijazah saya dengan Jokowi karena pasti beda. Ijazah saya itu sudah ada watermarknya, Universitas Gadjah Mada, ada embosnya pada tanda tangan rektor itu ada embos UGM. Tintanya gold pada logo itu solid sekali sampai kadang-kadang tembus ke belakang. Saya pikir dulu ijazahnya Pak Jokowi nggak kayak gitu, pasti tahun 85. Tapi ternyata ijazah kakak-kakak angkatan kami yang saya terima tuh sudah kayak ijazah saya. Nanti kita lihat di pengadilan seperti apa bentukan dan penampakan ijazah Pak Jokowi dan seperti apa pembanding ijazah Pak Jokowi. Ya ini kan ijazah Pak Jokowi udah asli, sudah dikatakan UGM asli dan itu berhak dipegang oleh Pak Jokowi. Ya apalagi Anda mengatakan saya sudah punya pembanding, ya bandingkan aja nanti di pengadilan. Toh akhir-akhirnya dan ujung-ujungnya Anda membandingkan ijazah Pak Jokowi fisiknya, bukan digitalnya. Itu kan. Jadi bukti-bukti yang Anda ungkap selama ini, elalah, comparison lah, apalah, itu nol besar di pengadilan. Ini fisik, bro. Ini ijazah fisik, ada kertasnya. Jadi yang harus diuji ya kertasnya, bukan digitalnya. Jadi ya yang apa Anda lakukan selama ini itu nol besar. Betul kata Bung Sylvester, Anda itu nol besar. Bukti Anda itu di pengadilan nggak bisa dipakai gitu. Kami ya kan. Kami sudah punya ijazah pembanding. Ijazah pembanding adalah ijazah Fakultas Kehutanan tahun 85. Jadi setahun angkatan yang sama. Bahwa di tahun 85 itu ada 3 kali kelulusan, ada 3 kali wisuda. Yaitu Agustus ada, November itu Jokowi, sama yang Karukudan. Itu nggak ada masalah, yang penting tahun yang sama. Jadi Ibu, saya pun menjawab, berani kami menguji ijazah. Tapi kan sampai dengan sekarang, jangankan penampakan scan-nya yang detail dari ijazah asli. Itu aja nggak pernah ditunjukkan. Sabar, nanti di pengadilan, Roy. Analognya sebutnya. Ayo kita uji analog. Bayangan saya di gelar perkara khusus kemarin tuh kita gelar perkara, Bu. Kayak kalau yang saya nih, kalau polsek mana gelar perkara penjual itu kan digelentrehkan semua, ya kan? Ini senjatanya, ini barang buktinya, ini pakaian yang digunakan apa, itu nggak ada sama sekali di atas meja. Aduh, sepertinya Roy Suryo sedang berusaha untuk meyakinkan pendukungnya kembali ya, yang sudah mulai pesimis dengan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo. Sepertinya pengikut Roy Suryo ini sudah terpengaruh dengan teman-teman YouTuber Nusantara yang selalu mengkanter, yang selalu menanyakan keahlian Roy Suryo, yang selalu menanyakan kompetensi Roy Suryo, dan juga teman-teman YouTuber lainnya yang memang mendukung pemerintah dan juga Pak Jokowi. Ya, para YouTuber ini kan selalu menyuarakan dan menanyakan apa sih kompetensi dia, ya apa sih yang dilakukan oleh Roy Suryo ini, buktinya kan nggak bisa dipakai di pengadilan dan lain sebagainya. Nah ini pengikutnya ini mulai tersadarkan pelan-pelan teman-teman, mulai melihat dan berpikir secara jernih. Oh ya juga ya, yang dilakukan Roy Suryo ini nggak jelas juga ternyata. Aduh teman-teman, ini lucu-lucuan aja ya teman-temannya. Roy Suryo melakukan ELA kemarin, Refli Harun juga dipermalukan oleh topi merah.
Ya, Egy Sujana ditolak mentah-mentah oleh Amnesty International, bahkan dicuekin, dianggap nggak penting. Ini kan ya gimana Bung Egy Sujana? Apakah Anda masih mau mengatakan Amnesty International ini adalah kaki tangan Jokowi? Adalah di bawah ketiak Jokowi, diatur-atur Jokowi? Kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Bagaimana dengan lembaga-lembaga lain yang memang selama ini sudah bekerja dengan objektif, bekerja dengan sangat baik, tapi karena tidak berpihak kepada Anda, hasilnya ya Anda menuduh lembaga itu tidak objektif. Dan ini kan bahaya teman-teman. Tapi dengan adanya bukti Amnesty International yang tidak menganggap Anda penting, ya apakah Anda mau menuduh dengan tuduhan yang sama dengan yang Anda lontarkan kepada Polri dan juga kepada UGM? Kan nggak mungkin. Ya, inilah otak-otak yang mungkin selama ini penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian terhadap Pak Jokowi, tidak bisa melihat dengan hatinya, tidak bisa melihat dengan jelas apa yang dikerjakan Pak Jokowi selama memimpin 10 tahun. Ya inilah orang-orangnya teman-teman. Dan semoga segera menjadi TSK. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.